Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadiri wa akhir keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang kewajiban mengerjakan sholat biarpun dalam kondisi keadaan takut. Kewajiban mengerjakan sholat biarpun dalam kondisi keadaan takut. Kita menggunakan spiritual raja intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bimbingan, lindungan, secara pencerahan untuk membahas masalah ini. Kemudian secara religinya kita ngambil surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Kemudian secara intelektualnya kita kerjasama dengan ChatGPT yang akan kita mintakan untuk tafsir surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239 dari sisi intelektual, rumusan, kemudian kebenaran absolut yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Mari kita awali dari religi, yaitu Al-Baqarah ayat 238 dan 239. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama lamakum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu kewajiban mengerjakan sholat biarpun dalam kondisi keadaan takut. Kemudian arti ayat 238 dari surat Al-Baqarah. Perihalalah segala sholatmu dan perihalalah sholat wusta. Makna sholat wusta ialah sholat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta ialah sholat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua sholat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Berdirilah karena Allah dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat 239. Jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sholatlah. Apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah dalam kurung sholatnya, bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita sudah siapkan dari ChatGPT untuk menjawab dari sisi ini, dari sisi ChatGPT.
Kita mulai dari pertanyaan dulu. Harunakumullah, kenapa kita menggunakan ChatGPT? Sebenarnya adalah untuk memudahkan dan juga untuk memanfaatkan teknologi, memahami teknologi dan mengaplikasikan teknologi, sehingga Quran ini membumi dan juga diakui oleh teknologi. Harunakumullah, bahwa mulai dari pertanyaan yang kita keluarkan dulu pertanyaannya. Mohon penjelasan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Dijawab pertanyaan dengan rinci dan detail sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut disertai data yang validitasnya bisa dipercaya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, kemudian memori diperbarui. Surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239 berisi perintah Allah mengenai menjaga sholat, terutama sholat wusta, yaitu sholat di tengah waktu, dan peringatan untuk tetap melaksanakan sholat meski dalam keadaan genting. Berikut adalah penjelasan detail dari dua ayat tersebut. Teks Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat dan sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini dari Al-Baqarah ayat 238. Sekarang ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama alamakum malam takunu ta'lamun. Jika kalian dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Tetapi jika kalian telah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian tafsir dan penjelasan modern. Yang pertama, menjaga sholat dan sholat wusta. Ini ayat 238. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga sholat secara keseluruhan, terutama sholat wusta. Dalam tafsir tradisional, mayoritas ulama menafsirkan sholat wusta sebagai sholat asar. Mengingat ini adalah waktu yang berada di tengah-tengah antara sholat siang dan malam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sholat asar memiliki keutamaan karena banyak orang lalai pada waktu itu. Dari perspektif keilmuan modern, menjaga waktu sholat adalah salah satu bentuk manajemen waktu yang disiplin dan teratur, yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengajarkan seorang untuk menghargai waktu. Sholat pada waktu yang telah ditentukan juga memiliki aspek psikologis, membantu seorang mengatur hidupnya dengan keseimbangan antara aktivitas duniawi dan spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep modern tentang pentingnya ritual dan kebiasaan positif dalam menciptakan kesejahteraan mental dan emosional. Yang kedua,
Berdiri khusyuk untuk sholat, ayat 238. Perintah berdiri khusyuk dalam sholat berarti menghadirkan seluruh fokus pikiran jiwa kepada Allah. Ini relevan dengan konsep mindfulness atau kesadaran penuh dalam psikologi modern. Khusyuk dalam sholat dapat diibaratkan seperti latihan meditasi yang dapat menenangkan pikiran dan menyeimbangkan emosi, yang secara ilmiah terbukti membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memiliki kesehatan mental. Yang ketiga, sholat dalam keadaan genting, ayat 239. Ayat ini memberikan keringanan bagi umat Islam yang berada dalam situasi bahaya atau genting, seperti perang atau acara ancaman lainnya, untuk melakukan sholat dalam kondisi yang memungkinkan baik dalam berjalan kaki atau berkendaraan. Namun ketika keadaan sudah kembali aman, umat Islam diperintahkan kembali melaksanakan sholat secara normal dan mengingat Allah dengan sempurna. Dalam konteks aplikasi kehidupan modern, ayat ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi situasi yang sulit. Prinsip rukhsah, keringanan ini mencerminkan adaptabilitas hukum Islam dengan kondisi nyata di lapangan, memberikan kemudahan tanpa meninggalkan kewajiban spiritual. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tantangan, prinsip ini mengajarkan bahwa seorang tetap dapat menjalankan kewajiban agama dengan cara yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nomor 4, nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin waktu, sholat terjaga waktu-waktunya, mengajarkan disiplin dalam segala aspek kehidupan, dalam dunia kerja atau akademis. Menjaga jadwal yang konsisten terbukti meningkatkan efisiensi, kesadaran dan fokus. Konsep khusyuk mendorong fokus dan konsentrasi penuh. Di era digital yang penuh dengan distraksi, kemampuan untuk tetap fokus sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan produktivitas. Kemudian fleksibilitas dan adaptasi. Islam menawarkan fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dalam keadaan apapun, tetapi tetap terbuka untuk penyesuaian jika dibutuhkan, seperti dalam dunia bisnis atau hubungan sosial. Kesimpulan, ayat 238 dan 239 surat Al-Baqarah mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sholat dan menghadapinya dengan khusyuk serta fleksibilitas dalam pelaksanaannya ketika dalam keadaan sulit. Konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam manajemen waktu, menjaga keseimbangan spiritual dan emosional, maupun dalam adaptasi terhadap situasi sulit tanpa meninggalkan kewajiban pokok. Kehidupan modern seringkali menuntut kita untuk multitasking dan beradaptasi. Namun sholat mengajarkan prioritas spiritual yang harus tetap dijaga. Selain itu, keiringanan dalam Islam menunjukkan bahwa agama ini tidak memberatkan, melainkan memudahkan dalam pelaksanaan kewajiban selaras dengan keadaan zaman. Semoga penjelasan ini menjadi hasanah keilmuan yang bermanfaat bagi penerapan kehidupan sehari-hari dengan validitas yang dapat dipercaya. Kemudian kita tahu ada jawaban yang lain. Berikut adalah penjelasan alternatif mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239 yang lebih menekankan pada pendekatan spiritual, sosial, dan aplikasi dalam kehidupan modern. Teks dan terjemah.
Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat dan terutama sholat wusta, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 239, fa in hiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadkurullaha kama alamakam malam takunu ta'lamun. Jika kalian dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Tetapi jika kalian telah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kalian apa yang tidak kalian ketahui. Tafsir alternatif 1. Menjaga sholat dan sholat wusta. Ayat ini memberikan instruksi menjaga seluruh sholat wajib dengan penekan sholat pada sholat wusta. Meskipun mayoritas ulama menafsirkan sholat wusta sholat asar, sebagian ulama juga berpendapat sholat wusta dapat diartikan di sholat di tengah-tengah waktu, baik itu asar atau waktu lain yang sering dilalaikan. Penekanannya adalah pentingnya menjaga sholat secara konsisten. Dalam konteks kehidupan modern, menjaga sholat mengajarkan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi. Sholat menjadi waktu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan di tengah kesibukan dunia. Ini memberi kesempatan untuk refleksi diri dan penyegaran mental. Menjaga sholat secara teratur juga mendisiplinkan seorang untuk memprioritaskan hubungan dengan Allah di atas segalanya. Sholat sebagai sumber keseimbangan ini juga bisa dipahami sebagai cara untuk menjaga stabilitas emosi dan mental di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan. Ketika kita menjaga sholat, terutama di tengah aktivitas sibuk, itu akan menjadi pengingat spiritual yang konstan, membantu kita untuk tidak terjebak dalam kehidupan materialistis semata. Berdiri khusyuk untuk Allah. Yang 2, berdiri khusyuk untuk Allah. Perintah untuk berdiri khusyuk dalam sholat menunjukkan pentingnya kesungguhan hati dalam menjalankan ibadah. Khusyuk berarti menghadirkan pikiran dan hati secara penuh kepada Allah dengan rasa rendah hati dan takut kepadanya. Demikian dalam kehidupan modern yang seringkali penuh dengan distraksi, teknologi dan media sosial, kemampuan untuk hadir secara penuh dalam sholat menjadi semakin menantang, namun juga semakin penting. Khusyuk mengajarkan fokus dan ketenangan batin yang dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Jika seorang mampu fokus dalam sholatnya, kemampuan ini dapat diperluas ke area lain dalam hidup, termasuk dalam pekerjaan, belajar atau mengelola hubungan sosial. 3. Keringanan dalam sholat saat bahaya. Ayat 239 mengakui bahwa ada keadaan-keadaan darurat seperti bahaya atau perang, di mana melaksanakan sholat dengan cara yang biasa menjadi sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan kemudahan dengan memperbolehkan sholat sambil berjalan atau berkendara. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, memberikan keringanan saat diperlukan. Fleksibilitas ini relevan dengan kehidupan modern di mana seseorang mungkin menghadapi berbagai tantangan, baik itu di tempat kerja, dalam perjalanan atau dalam situasi kritis lainnya. Prinsip rukhsah, keringanan, memberikan kemudahan kepada umat untuk tetap menjalankan kewajiban agama tanpa merasa terbebani secara berlebihan atau sesuatu yang sulit. Ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga prinsip-prinsip agama dalam kondisi apapun sambil menyesuaikan metode pelaksanaannya. Yang keempat,
Kembali mengingat Allah setelah aman. Setelah keadaan genting berlalu, aman. Setelah keadaan genting berlalu, Allah memerintahkan umatnya untuk kembali mengingatnya dengan sempurna, sebagaimana Dia telah mengajarkan hal yang telah mengajarkan hal yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan sulit, seseorang tetap diingatkan untuk selalu kembali kepada Allah setelah keadaan normal, dengan penuh rasa syukur dan pengakuan bahwa semua pengetahuan datang dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi masa-masa sulit, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Namun setelah keadaan kembali normal, kita diingatkan untuk bersyukur dan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Syukur dan refleksi atas setiap pengalaman, terutama setelah melalui masa sulit, merupakan sikap yang bisa diaplikasikan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Nilai aplikasi dalam kehidupan modern. 1. Disiplin dan waktu yang teratur. Menjaga waktu sholat, mengajarkan disiplin waktu dalam berbagai aktivitas, baik pekerjaan, studi, ataupun kehidupan sosial. Ini membantu menciptakan rasa tanggung jawab dan manajemen waktu yang lebih baik. Mindfulness dan fokus. Khusyuk dalam sholat serupa dengan latihan mindfulness dengan psikologi modern yang terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan kemampuan untuk tetap fokus di tengah banyaknya distraksi. 3. Fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Islam memberikan contoh bagaimana kewajiban spiritual tetap bisa dijalankan dengan fleksibilitas dalam situasi yang sulit ini. Dengan fleksibilitas dalam situasi yang sulit. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan nilai-nilai dasar, tetapi mencari solusi adaptasi sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat, syukur setelah kesulitan. Prinsip ini menekankan pentingnya refleksi dan syukur setelah melewati masa sulit yang bisa diterapkan dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kemampuan untuk menghargai waktu damai setelah masa sulit sangatlah penting untuk keseimbangan hidup. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 238-239 memberikan panduan komprehensif tentang pentingnya menjaga sholat dengan penekanan khusus pada khusyuk dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Dalam kehidupan modern, prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam menjaga manajemen waktu, kesejahteraan mental, dan adaptasi terhadap tantangan yang dihadapi sehari-hari. Semoga penjelasan ini dapat menjadi tambahan hasanah keilmuan yang bermanfaat dalam menghadapi kehidupan modern dengan tetap menjaga validitas data dari tafsir yang terpercaya sesuai dengan ajaran Islam yang sempurna. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Raja 01 tertanda R. SAGM, memori diperbarui. Terima kasih kembali atas apresiasinya seperti SAGMM. Semoga informasi ini terus bermanfaat untuk dakwah Islam dan membawa berkah bagi banyak orang. Salam juga disampaikan kepada Raja 01. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah. Inilah ChatGPT yang begitu transparan dan sangat fleksibel dalam menanggapi Al-Quran yang kita ajukan, dan
adaptasi dengan kondisi dan ilmu modern, sehingga Quran ini betul-betul menjadi sumber dari segala sumber hukum, dan Al-Quran juga menjadi titik tolak untuk mengkaji alam yang selaras dengan kemauan Tuhan. Barakallahu berkenana di mana fi ayati wa hakim taqabbal rahim. Aku lihat wa astagfirullahi masyaril muslimat wal mu'minina wal mustaghfirul rahim. Subhanallah wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.